Ex-Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus peredaran narkoba dan terancam hukuman pidana seumur hidup. Lantas seperti apa pengawasan terhadap penegak hukum yang menangani kasus narkoba nanti dibahas dalam Dialog Sapa Pagi. Sambut Imlek, ribuan lampion menghiasi kota Pontianak, Kalimantan Barat. Selain lampion, ornamen kuda api juga turut menambah nuansa meriah. Susul MSCI, FTSE Russell memutuskan menunda tinjauan indeks saham Indonesia. Seberapa besar akan memengaruhi market tanah air dan apakah ini bisa dijadikan momentum bagi bursa saham Indonesia untuk segera mungkin mereformasi soal transparansi struktur kepemilikan saham yang diminta oleh MSCI? Nanti Kompas Bisnis akan membahasnya. Halo, selamat pagi. Senang sekali Sapa Indonesia Pagi kembali hadir untuk Anda saudara di hari ini, hari Senin, 16 Februari 2022. Bersama saya Breman Atenaya. Dan saya Yan Rahman. Banyak sekali akan dibahas hari ini. Sebagian dari kita libur, sebagian dari kita juga masih kerja. Saat ini masih mencari nafkah. Bukan hanya kita ya, masih juga ada yang di jalan, ada ojek daring, dan lain-lain begitu yang masih bekerja di hari ini. Menunggu untuk besok tanggal merah Imlek. Kitalah orang-orang terpilih itu ya, yang tetap bekerja untuk melayani dalam tanda kutip masyarakat dengan informasi-informasi terkini juga. Dan tentunya yang kita soroti juga terkait dengan libur panjang kali ini kan hari Senin, besok Selasa Imlek, dan itu bersamaan juga dengan sidang isbat gitu ya, kita jelang Ramadan. Dan ini momen yang menarik sekali terkait dengan libur panjang kali ini, di mana Imlek dan juga awal Ramadan jatuh bersamaan, dan ini juga menjadi mungkin tantangan ekonomi juga bagi keluarga-keluarga, karena kan momennya bersamaan nih, semuanya pasti akan jalan-jalan, semuanya pasti akan belanja. Nah, itu gimana nih sebagai... Betul, kalau di ekonomi selalu ada pola-pola di setiap bulan Ramadan. Kita ketahui bahwa harga-harga naik, harga bahan pokok naik, dan itu menjadi pola-pola tahunan setiap Ramadan, bukan hanya di perekonomian secara menyeluruh, tapi juga di bursa saham biasanya begitu. Nah, kalau tadi di ekonomi ada juga terkait dengan bursa saham hari ini, meskipun besok libur begitu ya, ada teguran yang masih dari asing, yang tadi disebutkan dari FTSE Russell setelah MSCI kemarin, ini masih terkait dengan transparansi saham di Indonesia, begitu yang dituntut oleh MSCI kemarin, yang perlu sesegera mungkin ini dibereskan agar reviewnya kembali positif begitu. Jadi badai pasar modal kita belum reda, saudara. Langkah-langkah dari otoritas kita, baik dari OJK maupun dari BI ini juga harus terus dikejar, transparansi dibuka semuanya agar pasar modal kita kembali stabil lagi ya. Betul. Sebelum lebih jauh membahas itu, Sapa Indonesia Pagi hari ini di informasi pertama ada informasi terkait Ditres Narkoba Polda Metro Jaya yang menangkap 3 pengedar narkoba jenis ganja di halaman parkir stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Saat menangkap 3 pengedar narkoba, polisi mendapati 10 kg ganja kering yang disimpan di 2 tas jinjing. Sementara di rumah kontrakan seorang tersangka di Pamulang, Tangerang Selatan, polisi kembali menemukan 5,5 kg ganja yang disimpan di dalam koper. Total ada 15,5 kg ganja. Dan kami telah mengamankan barang bukti berupa ganja seberat 10 kg. Dan hasil interogasi selanjutnya kami melakukan pengembangan pada kontrakan Jalan Haji Nasa, Samsudin, Pamulang, Tangerang Selatan. Kami melakukan penggeledahan di sebuah rumah kontrakan. Selanjutnya kami menemukan barang bukti berupa ganja seberat 5,507 kg. Jadi dalam total barang bukti berjumlah 15,507 kg.
Kapolresta Jayapura Kota membenarkan terjadinya penembakan warga sipil oleh oknum polisi di distrik Heram. Korban masih dirawat akibat luka tembak di bagian lengan. Pelaku sempat melarikan diri, bersembunyi dan diamuk massa. Oknum polisi yang terlibat penembakan tengah diperiksa di Propam Polda Papua. Polisi juga telah menyita barang bukti dari TKP. Polisi masih mengusut motif tindakan pelaku yang berujung pada penembakan. Dalam rilis yang diterima Kompas TV, Kapolresta Jayapura Kota Kombes Frederikus menyatakan, kami menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh oknum tersebut tidak mencerminkan sikap dan nilai-nilai institusi Polri. Yang bersangkutan telah diamankan, termasuk barang bukti berupa senjata api dan amunisi, serta telah diserahkan kepada Propam Polda Papua untuk penanganan lebih lanjut. Saudara, aksi penembakan oleh orang tak dikenal menggegerkan warga Kedung Wudi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Korban merupakan tokoh masyarakat sekaligus suami anggota DPRD Jawa Tengah. Dari rekaman CCTV memperlihatkan korban sedang duduk di teras rumah bersama dua rekannya. Tiba-tiba seorang pria tak dikenal datang mengendarai sepeda motor dengan plat nomor ditutup plastik kresek putih dan menembak ke arah korban, namun hanya mengenai dinding. Dalam beberapa waktu terakhir, korban diketahui sedang mendampingi kasus dugaan penculikan yang ditangani Polda Jawa Tengah. Polisi dari Polres Pekalongan dan Polda Jateng telah melakukan olah TKP dan menyita satu buah proyektil yang diduga berasal dari senjata api pelaku. Teror penembakan di salah satu rumah warga di Kelurahan Kedung Muni Timur, Kedung Muni Kabupaten Pekalongan, dan kami pada hari ini sudah melaksanakan serangkaian penyelidikan mulai dari olah TKP dan juga melakukan pemeriksaan saksi dan juga memeriksa CCTV, dan juga alhamdulillah kami dibantu Bapak Direskrim dan juga Bapak Kabid Lapor untuk melakukan pemeriksaan dugaan proyektil yang sudah kami temukan di lokasi. Sepekan berlalu, misteri jenazah pria dengan kepala terbungkus plastik di Bantar Lampung belum terungkap. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi serta menganalisis rekaman CCTV. Serangkaian penyelidikan masih terus dilakukan Satreskrim Polresta Bandar Lampung. Selain menggelar olah TKP ulang, polisi juga telah memeriksa 15 saksi termasuk keluarga korban. Polisi juga menyelidiki rekaman CCTV yang menampilkan aktivitas korban sebelum ditemukan tewas. Jadi kami kemarin sudah koordinasi ya, kemudian juga dibantu juga dari Puslapor, ya, dari Pusinafis dan juga Lapor dari Palembang melakukan olah TKP kembali untuk mencari bukti-bukti baru, kemudian juga dari saksi-saksi yang ada yang sudah kita lakukan pemeriksaan, kurang lebih ada 15 ya, 15 orang, kemudian juga saksi dari Indomaret, semua kita runtut supaya permasalahan ini terang benderang dan kita juga mengedepankan scientific crime investigation. Dalam rekaman CCTV memperlihatkan aktivitas korban sebelum meninggal dunia. Korban terlihat berbelanja di minimarket yang tak jauh dari lokasi penemuan jenazah. Korban diduga diantar ke minimarket oleh pengemudi ojek. Jalan kaki, bawa tas-tas barang-barang nggak? Kondisinya kayak mana sih waktu dia kesini tuh? Ya, orang lesu lah muka-mukanya. Muka-muka lesu? Ya. Dari luar kota apa gimana kelihatannya? Ya, dia ngomongin luar kota. Sebelumnya, jasad seorang pria dengan kondisi kepala terbungkus plastik menggegerkan warga Untung Suropati, Labuhan Ratu Raya, Bandar Lampung, Lampung. Jasad korban ditemukan di dalam kamar indekosnya yang terkunci.
Korban ditemukan setelah pemilik indekos dan warga setempat yang curiga kemudian mendobrak kamar pintu. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi selanjutnya, Saudara, dua anak di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah mengalami luka-luka akibat ledakan yang diduga berasal dari bahan racikan petasan. Ledakan juga mengakibatkan kerusakan cukup parah di lokasi. Polisi bilang kejadian bermula saat 3 anak-anak di Grobogan ini meracik bubuk petasan yang dibeli dari toko online. Tiba-tiba bubuk petasan seberat 2 kg meledak hingga mengakibatkan 2 anak mengalami luka bakar. Kuatnya ledakan juga mengakibatkan rumah rusak cukup parah, bahkan bekas ledakan berlubang sedalam 30 cm. Mobil yang berada di depan rumah juga rusak terkena ledakan. Saat kejadian, pemilik rumah sedang berada di sawah, hanya anaknya berada di rumah bersama temannya. Polisi masih menyelidiki kasus ini. Itu ada 3 orang anak yang membeli komplet dari toko online. Pada pukul 12.30, 3 anak tersebut mengadu atau meracik komplet tersebut dan mengakibatkan ledakan. 3 pelaku pencurian koleksi batik tulis dalam pameran Inacraft di JCC awal bulan Februari ditangkap tim Reskrim Polsek Metro Tanah Abang, Jakarta Pusat. Barang bukti curian yang siap dikirim lewat pengiriman paket disita polisi. Tim Reskrim Polsek Metro Tanah Abang menggeledah 3 rumah pelaku pencurian koleksi batik tulis senilai 1,3 miliar rupiah yang beraksi di pameran Inacraft, Jakarta. 3 pelaku ditangkap di kawasan Kampung Sawah, Jatisampurna, Bekasi, Jawa Barat di 3 lokasi berbeda. Tertangkapnya pelaku G, K, dan seorang wanita LD setelah polisi mendapat informasi tempat tinggal para pelaku dari GR, suami pelaku LD. Mengamankan tersangka yang melakukan pencurian batik di JCC. Untuk tersangka sendiri yang kita amankan ada 3 orang, 1 orang perempuan, 2 orang laki-laki. Perempuan berinisial LD, untuk laki-laki berinisial G dan berinisial K. Sudah dijual? Barang bukti semuanya masih ada di mereka, belum ada yang terjual. Memang beberapa sudah dipaketkan seperti siap kirim, namun belum dikirim. Kita sudah amankan semua barang bukti dan kita juga sudah konfirmasi kepada pemilik barang, dan pemilik barang juga mengiyakan kalau memang ini barang-barang dari mereka. Sebelumnya aksi pencurian koleksi batik bernilai jual tinggi ini terjadi sehari sebelum pameran kerajinan di JCC. Para pelaku berjumlah sekitar 3 hingga 4 orang beraksi sekitar pukul 21.30 pada Selasa malam di stan Batik Solo saat kondisi lokasi sepi dari penjagaan. Polisi menyebut salah satu batik yang dicuri merupakan pesanan istana. Saudara, jangan kemana-mana karena susah jeda. Sapa Indonesia Pagi masih akan kembali dengan informasi hujan deras yang mengguyur kawasan Wonosobo, Jawa Tengah menyebabkan area parkir kawasan wisata Curug Sikarim longsor. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Hujan deras yang mengguyur kawasan Wonosobo, Jawa Tengah menyebabkan area parkir kawasan wisata Curug Sikarim longsor. 5 unit sepeda motor terseret longsoran. Selingnya buat narik itu Pak, ada beberapa motor di bawah yang tertimbun. Area parkir di kawasan wisata Curug Sikarim, Kecamatan Kejajar, Wonosobo, longsor setelah diguyur hujan deras. Tidak ada korban dalam musibah tersebut. Namun 5 unit sepeda motor wisatawan yang sedang diparkir ikut terseret material longsoran. Pasca longsor, objek wisata Curug Sikarim ditutup sementara waktu. Longsor berapa meter Mas? Itu kurang lebih untuk luasannya 7-8 meter, untuk kedalaman 20 meter sampai ke aliran sungai itu kurang lebih 40 meter. Tebing setinggi 12 meter di Desa Muncar, Temanggung, longsor setelah diguyur hujan lebat. Akibatnya akses warga terputus.
Longsor terjadi di 3 titik di sepanjang jalan menuju Dusun Telogowungu. Ketinggian material longsor mencapai ketebalan hingga 4 meter. Akibatnya, satu-satunya akses jalan menuju ke Dusun Telogowungu terputus. Hingga Minggu siang, upaya pembersihan material longsor masih dilakukan warga, BPBD, TNI, dan Polri. Ini jalan dari arah Muncak menuju Dusun Telogowungu. Dan ini memang satu-satunya akses menuju ke Telogowungu. Sudah tidak ada alternatif lain. Dari pemerintah desa ke pemerintah kabupaten agar bisa nanti diberikan alat berat biar cepat tertangani. Informasi lainnya, saudara, 5 pria terlibat perkelahian menggunakan senjata tajam di Palembang, Sumatera Selatan. Tapi kalau kondisinya sudah parah, dia baru bakal ngasih. 5 pria saling serang dengan senjata tajam di tepi Jalan Sudirman, Palembang. Warga dan pengguna jalan jauh dan tidak berani melerai, khawatir menjadi sasaran serangan. Polisi menyebut motif perkelahian dipicu rasa tersinggung. Setelah mengetahui peristiwa tersebut, ya untuk dari kami telah mendatangi TKP, melaksanakan pemeriksaan terhadap saksi-saksi bahwa benar ada kejadian tersebut. Tadi tidak ada yang terluka ya, dan dari korban tidak ada yang melaporkan, kemudian kami tetap merespon terhadap kejadian tersebut. Untuk sementara ya yang kita dapatkan ya, informasi di latar belakang ketersinggungan karena mereka saling kenal. Tertangkap membuang narkoba ke parit saat ditegur karena tidak memakai helm, pengendara motor di Palembang ditangkap polisi. Dari tangan pelaku, polisi menyita sabu paket kecil. Dua orang pemotor ini awalnya tidak mencurigakan. Mereka diduga hanya melanggar lalu lintas karena tak mengenakan helm saat berkendara. Namun ternyata setelah didekati polisi untuk ditegur, mereka panik. Salah satu penumpang membuang bungkusan kecil yang diduga sabu ke sebuah parit di Jalan Kolonel Haji Burlian, Palembang. Ambil sabu kau. Sini kau, jangan bergerak. Jangan bergerak kau. Jangan bergerak kau. Kau jangan bergerak. Kau jangan bergerak. Polisi yang curiga langsung berusaha menangkap pelaku. Keduanya tak bisa mengelak. Usai polisi mengambil paket sabu yang dibuang pelaku ke parit. Gerik yang mencurigakan, jadi seperti orang panik dan juga kelihatan tidak selayaknya normal lah ya. Jadi sehingganya pada saat dihentikan dan yang bersangkutan melempar sebuah barang ke dalam selokan, akhirnya diambil dan kemudian pada saat digeledah ternyata ada barang narkoba. Usai ditangkap, pelaku telah diserahkan ke Satres Narkoba Polrestabes Palembang dan terancam 5 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyempurnakan regulasi peradilan pidana, Mahkamah Agung menggelar konsultasi publik rancangan peraturan Mahkamah Agung tentang putusan pemaafan hakim. Konsultasi publik digelar di Gedung MA dengan melibatkan akademisi, praktisi hukum, serta pimpinan pengadilan dari berbagai lingkungan peradilan. Kegiatan yang berlangsung secara hybrid ini dibuka oleh Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung, Prim Haryadi. Panitera Muda Pidana MA, Mina Nur Rahman, memaparkan substansi rancangan peraturan Mahkamah Agung. Dijelaskan, hakim berwenang menjatuhkan putusan pemaafan dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan. Jadi hari ini merupakan agenda uji publik, ya, uji publik untuk ranperma pemaafan hakim. Jadi seperti diamanahkan oleh KUHP dan KUHAP seperti pasal 246 KUHAP yang mengamanahkan
pengaturan lebih lanjut tentang putusan pemaafan hakim diatur oleh Mahkamah Agung dengan peraturan Mahkamah Agung. Nah, hakim dalam hal nanti menemukan fakta-fakta, terutama hal-hal yang sifatnya meringankan, baik sifat perbuatannya ataupun pada saat terjadinya ataupun setelah itu nanti dinilai tidak akan berakibat lebih luas kepada masyarakat banyak, maka hakim dapat menjatuhkan putusan berupa pemaafan hakim. Namun harus dicatat bahwa yang bersangkutan harus dinyatakan bersalah terlebih dahulu, baru hakim memberikan pemaafan. Masukan dari peserta sangat penting untuk memperkaya substansi rancangan perma. Masukan tersebut akan dibahas dalam rapat pleno kelompok kerja sebelum diajukan dalam rapat pimpinan Mahkamah Agung. Setelah disahkan, akan dilakukan sosialisasi kepada hakim di seluruh Indonesia. Perma ini diharapkan menjadi pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan putusan yang proporsional dan berkeadilan. Tim Liputan Kompas TV. Selamat siang, Bapak Ibu yang saya hormati. Ex-Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus peredaran narkoba dan terancam hukuman pidana seumur hidup. Lantas seperti apa pengawasan terhadap penegak hukum yang menangani kasus narkoba? Kita akan bahas dalam dialog usai jeda berikut, saudara. Ex-Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro terancam pidana seumur hidup usai terlibat kasus narkoba. Polri tidak segan menindak penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh oknum anggotanya. Kadif Humas Polri, Irjen Joni Edison Isir, memastikan tidak akan ada perlakuan istimewa bagi anggota Polri yang tersangkut kasus narkoba. Irjen Joni Edison Isir bilang, upaya ini dilakukan Polri sebagai bukti bahwa tidak ada ruang aman bagi pelaku kejahatan. Adapun ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun dan atau pidana denda paling banyak kategori 6 senilai maksimal 2 miliar rupiah. Untuk AKBP DPK saat ini akan menjalankan proses kode etik, dijadwalkan di hari Kamis akan melaksanakan sidang kode etik. Sementara itu, penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi bilang tidak boleh ada toleransi bagi anggota Polri yang terbukti terlibat narkoba. Kata Arianto, siapapun yang terlibat harus langsung diberhentikan pada hari yang sama sebagai bentuk ketegasan institusi dalam menjaga integritas. Ini mestinya ya, ini sudah jelas, sudah kita wanti-wanti saja, mereka mesti tidak kapok kan gitu kan. Nah, makanya saran saya nomor 1, orang-orang yang terlibat kayak gitu tuh nggak usah proses lama-lama, langsung pecat dari itu juga, diumumkan di depan publik, dilepas bajunya, dan kemudian pidananya dikejar, kemudian disita semua, dan kemudian jaringannya juga diungkap itu yang nyogok itu. Itu mudah itu Pak, ya, kalau nangkep jaringan yang nyogok itu. Ya, namanya narkoba itu ya, itu bisa berlangsung apabila diizinkan oleh polisi atau aparat. Itu sudah dalil. Di sisi lain, pengamat Institute for Security and Strategic Studies atau ISES bilang harus ada evaluasi menyeluruh di tubuh Polri. Karena kalau kita melihat kasus ini terbongkar dari pengakuan kasat narkoba, merasa ditekan dan yang lain-lainnya, ini juga harus dibentuk semacam whistleblower system ya, bagi internal untuk mengadu dan untuk melindungi mereka. Karena relasi kuasa antara atasan dan bawahan ini sangat kuat. Kalau ini bisa terjadi, dimungkinkan itu dibentuk mekanisme whistleblower terkait dengan pelanggaran-pelanggaran di internal, ini akan menjadi langkah terobosan yang progresif terkait dengan reformasi Polri. Kalau Polri kemarin menyampaikan bahwa yang diperlukan adalah reformasi kultural, ini harus dijadikan momentum terbenar. Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro sebagai tersangka dalam kasus narkoba.
Penetapan itu usai gelar perkara yang dilakukan penyidik. AKBP Didi kedapatan memiliki sebuah koper berisi narkoba yang ditemukan di kediaman Aibda Dianita di Tangerang, Banten. AKBP Didi disebut menerima narkoba dari AKP Malaungi, ex Kasat Narkoba Polres Bima Kota yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara AKP Malaungi mendapatkan barang haram tersebut dari bandar yang kini masih dalam pengejaran polisi. Tim Liputan, Kompas TV. Ex-Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus narkoba. AKBP Didik pun terancam pidana seumur hidup usai terlibat kasus narkoba. Seperti apa pengawasan terhadap penegak hukum yang menangani kasus narkoba agar hal serupa tidak terulang kembali? Dan bagaimana memberantas peredaran narkoba di internal kepolisian? Kami akan bahas dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung melalui sambungan daring. Yang sudah bergabung ada Ketua Penasehat Ahli Kapolri Komjen Purnawirawan Ito Sumardi, dan nanti akan juga bergabung menyusul anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PKB Hasbiallah Ilyas. Saya sapa dulu Pak Ito, selamat pagi Pak Ito. Selamat pagi Mas Bre, selamat pagi Pak Hasbi. Ya, Pak Ito, bicara soal kasus ini yang sedang heboh di Bima Kota. Kemudian ini kan kasusnya berjenjang gitu ya Pak ya, berawal dari Bribka Karol, kemudian naik ke AKP Malaungi, kemudian naik lagi ke Kapolresnya AKBP Didik gitu. Anda melihatnya ketika kita ada kasus seperti ini yang berjenjang seperti ini, apakah kita hanya berhenti sampai di tingkat Kapolres atau perlukah kita kemungkinan untuk melihat adanya keterlibatan, mungkin ada oknum yang ada di atasnya Kapolres? Ya, ini pasti ya Mas Bre ya, kita mungkin ingat dulu kasus yang melibatkan seorang petinggi Polri ya di Sumatera Barat, itu kan juga melibatkan daripada anggota-anggotanya. Nah di sini kan terjadi lagi. Nah, sangat disesalkan ya, dan tentunya ini mencederai proses reformasi yang sedang berjalan. Nah, terkait dengan kasus ini, kan sekarang sudah ditarik ke Mabes Polri. Berarti Mabes Polri saat ini akan berusaha mendalami keterlibatan jaringan-jaringan, baik jaringan itu yang ada di internal maupun jaringan yang di luar. Kita semua tahu bahwa ini kan mulai dari Kapolres ya, yaitu AKBP DPK, kemudian juga hasil pengembangan dari seorang kasat narkoba. Ya, nah, saya kira mungkin di sini nanti Mabes Polri juga harus menentukan langkah-langkah agar jangan sampai terjadi lagi ya. Tapi kan sulit ya Mas Bre ya, kan bagaimanapun manusia kita nggak tahu ya bagaimana terjadinya ini, dan ini tentunya yang paling diharapkan adalah pengembangan kasus secara tuntas dan juga sanksi hukum yang betul-betul harus bisa menimbulkan efek deteren. Kalau tidak, ini akan terjadi terus ya. Saya kira ini yang mungkin menjadi pekerjaan rumah bagi Mabes Polri, dan Bareskrim saat ini sedang berupaya untuk secara intensif bekerja sama atau berkoordinasi dengan Polda NTB untuk bisa mengungkap termasuk jaringan pemasoknya itu yang saat ini sedang melarikan diri ya, saudara KE itu. Mudah-mudahan ini bisa dilakukan satu pengembangan maupun pendalaman yang betul-betul komprehensif dan mendalam, demikian. Nah, untuk pengembangannya ini Pak Ito, apakah kita hanya mengandalkan misalnya, ini kan kata pengacara dari AKP Malaungi, ini kan apa yang dilakukan dia itu adalah sesuai dengan perintah atasannya, yang mana ini adalah AKBP Didik. Apakah hanya dengan nyanyian ini kemudian kasus ini bisa berkembang ataupun bisa dilihat siapa yang lagi yang terlibat di atasnya gitu Pak Ito? Ya, kalau seorang pelaku itu kan tentunya Mas Bre berupaya untuk bagaimana meminimalisir keterlibatan yang bersangkutan. Tentunya Mabes Polri pun juga mereka juga sudah punya taktik sendiri pengembangannya. Kita tahu pada saat dulu ya di Sumbar juga kan kejadiannya sama ya. Dan ini akan dikembangkan terus, tidak menutup kemungkinan ada lagi pihak-pihak lain yang mungkin terlibat di sini ya, baik secara internal maupun secara eksternal ya. Tapi bagaimanapun juga hasil nanti sidang kode etik itu pun nanti akan menentukan karir yang bersangkutan, sekaligus juga nanti kalau mereka sudah diberhentikan dengan tidak hormat, maka ini adalah bisa menjaga objektivitas penyidikan ya. Karena bagaimanapun kalau masih berdinas itu pasti akan ada semacam kendala. Tapi kalau sudah di pemberhentian dengan tidak hormat, maka ini sudah merupakan satu kebebasan untuk kita bisa mendalami kasus ini. Saya kira itu yang dilakukan saat ini oleh Bareskrim. Oke, PTDH
Ini kuncinya ya Pak ya, agar tidak mempengaruhi gitu proses penyidikan. Jadi pidananya nanti bisa nyusul seperti itu. Tapi yang jadi pertanyaan lagi nih Pak, ini kan yang terlibat adalah perwira semua nih, dua-duanya gitu. Nah ini untuk perwiranya saja masih ada yang terlibat dan terungkap gitu. Apalagi kita bisa mengawasi yang di bawah-bawahnya gitu Pak Ito. Ya itu ya, jujur saja kan sebagai manusia tidak mungkin kita bisa mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Ini juga termasuk pola kehidupan ya, yang selama ini menjadi salah satu sasaran Komite Reformasinya Pak Kapolri, yaitu gaya hedonisme ya. Kalau sudah gaya hedonis kan untuk bisa memenuhi itu dia akan berusaha mendapatkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hedonnya itu ya, gaya hedonismenya. Nah ini akan menjadi satu pendalaman juga ya Mas, bukan hanya masalah narkobanya saja. Kemudian kan saya dengar juga mereka juga meminta imbalan untuk bisa memuluskan perlindungan bisnis sabu di Bima ya. Nah ini kan juga hasil pengembangan. Ya saya kira bagaimana ini nanti di sana jaringan-jaringannya pasti saat ini dari Polda NTB didukung dari Barreskrim Polri sekarang juga sedang mengembangkan sampai jaringan terkecil, karena narkoba kita tahu itu adalah kejahatan yang betul-betul serius ya, yang menyangkut masalah kemanusiaan dan juga tentunya yang saat ini di Indonesia sudah menjadi kejahatan yang menjadi prioritas. Sayang mengapa ini dilakukan justru oleh petinggi Polri yang kebetulan yang bersangkutan harusnya bisa memberikan teladan dan harusnya bisa memberikan rasa aman kepada masyarakat ya. Ini yang sangat disesalkan oleh Polri tentunya. Dan inilah oknum kembali adalah masalah manusia. Manusia ini kan kita sulit untuk bisa mengetahui apa yang ada dalam hatinya. Sehingga nanti penyelidikan juga terhadap istri yang bersangkutan adalah dilihat daripada menseanya. Ya ada tidak niat jahat yang tersebut ya. Kemudian juga keterlibatannya bagaimana kaitan dengan pola hidup yang bersangkutan. Nah ini akan menjadi faktor-faktor yang menjadi pendalaman baik dari pihak Barreskrim maupun Propam Polri. Ya inilah kasus yang ironis sekali. Penegak hukum justru terlibat kasus kejahatan luar biasa. Saya mau coba tanya ke Bang Hasbi yang sudah bergabung. Mungkin Bang Hasbi sudah bisa mendengar suara kami? Bang Hasbiolo? Sudah mendengar pagi. Ya, Bang Hasbi, ini kita soroti bersama-sama kasus ini. Sudah mendengar. Ya, Bang Hasbi? Sudah dengar? Oke, baik. Bang Hasbi, kita soroti bersama kasus ini tidak hanya terjadi sekali saja, ini terjadi di Bima Kota, kemudian sebelumnya juga sempat terjadi di beberapa daerah lain, ada Teddy Minahasa, kemudian juga ada Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi. Apa yang salah sebenarnya, Pak? Menurut saya begini, saya sebagai Komisi 3 sangat prihatin atas kejadian apa yang terjadi di Bima ya Bang. Menurut saya pengawasan sebenarnya sudah ketat, sudah bagus dari jajaran polisi, dari LSM yang anti narkoba. Nah ini soal apa yang terjadi di Kapolres Bima ini soal karena ketidakdisiplinan dari oknum polisi, pengawasan yang harus mesti dikuatkan. Ini soal mental yang memang bisa kita menggeneralisir bahwa kejadian ini seluruh polisi seperti ini gitu lah. Nah, pengawasan harus lebih diperketat lagi. Karena memang jaringan narkoba coba kita bayangkan bukan hanya di kepolisian. Kita bisa lihat misalnya dari Sumatera itu Pak, dari Malaysia itu masuk melalui Sumatera kan sangat banyak. Nah ini harus kerjasama yang maksimal antara kepolisian dan BNN. Pengawasan diperketat, tapi kemudian bagaimana kalau misalnya godaannya sangat besar gitu, kalau di bidang narkoba, ini kan pasti banyak melibatkan orang dan juga melibatkan uang yang jumlahnya tidak sedikit, bisa miliaran gitu. Bagaimana kemudian Komisi 3 menyoroti ini dan mungkin apa saran yang bisa diberikan kepada kepolisian? Nah, ini harus kerjasama maksimal antara kepolisian, BNN. Menurut saya kita harus melibatkan LSM anti narkoba dan juga kalau perlu TNI dilibatkan di sini. Sebab kenapa? Masuknya narkoba itu bukan hanya di negara kita aja, dalam artian pembuatannya dari dalam ini ada unsur luar.
belum lama saya misalnya kunker ke spesifik itu ke daerah Sumatera, belum ke Batam. Itu bagaimana narkoba itu masuk dari wilayah dari Malaysia, dari luar Indonesia. Dan kenapa bisa lolos? Nah ini kenapa bisa lolos? Ini kan berarti ada oknum yang dari kepolisian mungkin ya, oknum kepolisian yang terlibat mungkin. Nah di sini pengawasan harus lebih diperketat. Memang narkoba di Indonesia ini sudah relatif lebih canggih dari kepolisian. Salah satu contoh misalnya kapal yang ngangkut narkoba itu, kemarin saya ke Batam itu Pak, ada informasi dari kepolisian Batam itu bahwa kecepatan kapal mereka ini sangat tinggi dibanding dengan kecepatan kapal, dan itu banyak yang masuk narkoba dari asing seperti itu. Nah, oknum-oknum seperti ini memang harus kita kepolisian harus lebih mempertegas lagi, dan kita juga polisi tidak bisa bekerja sendiri, harus kita bantu bersama-sama. Oke, dari luar dibantu untuk pengawasannya, Pak Ito, kita soroti lagi, ini kan narkoba adalah lahan yang dalam tanda kutip ini banjir gitu Pak ya, dengan perputaran uang yang luar biasa, godaan yang juga luar biasa, orang-orangnya juga canggih-canggih kalau tadi kata Bang Hasbi gitu. Nah, perlukah kita kemudian memfokuskan pengawasan yang lebih kuat di bidang narkoba ini dan juga melibatkan pengawasan dari pihak luar? Ya, saya kira sangat perlu tadi disampaikan oleh Pak Hasbi. BNN ini juga harus dilibatkan, karena pengalaman saya 5 tahun nih menjadi duta besar di Myanmar. Bahkan waktu itu Pak Budi Waseso pada saat sebagai kepala BNN itu sampai kepada perbatasan di daerah Golden Triangle ya, segitiga emas. Mereka tuh prosekurnya itu ada di Cina, kemudian dibawa melalui Thailand masuk Malaysia masuk Indonesia. Nah, dari kasus ini kita ikut aja namanya follow the evidence ya. Kita mengikuti barang bukti ini dari mana asalnya. Jadi pendekatannya harus dari hilir ke hulu. Nah, sehingga kita bisa mengetahui bukan hanya dari kasus ini. Kemungkinan dari pengungkapan kasus ini akan bisa mengungkap jaringan yang lebih besar. Apalagi kan bandarnya saat ini melarikan diri ya, Saudara Koko Erwin itu. Nah, sekarang fokuskan kepada mereka, libatkan BNN, libatkan dengan Barreskrim, libatkan Polda, dan libatkan masyarakat juga. Karena bagaimanapun juga kita tahu di Jakarta kan ada beberapa tempat yang sudah menjadi seolah-olah satu tempat yang kalau sudah digerebek besok pagi sudah ada lagi gitu ya. Nah, emang masalah ini kan sekarang kebetulan melibatkan anggota Polri. Kita jangan melihat daripada oknum anggota Polri saja, tapi kita melihat secara nasional. Nah, dari kasus di Bima ini tentunya kita harus segera secara serius melakukan menelusuri dari dari hilir ke hulu, dari mana asalnya, siapa-siapa yang terlibat, dan diungkap kepada masyarakat gitu ya. Jadi jangan sampai ada kesan bahwa kasus ini diperkecil ya, seperti tadi sampaikan penasihat hukumnya kan. Saya kira ya, kita semua harus bisa membuka diri kita untuk kepentingan nasional ya. Saya sangat setuju tadi oleh Pak Hasbi, termasuk DPR tentunya kita juga sangat apresiasi dan berharap bahwa kita bisa diberikan perkuatan daripada undang-undang yang khusus memberikan hukuman yang setimpal. Saya baru kembali dari Vietnam ya Mas Bre. Di sana itu pengguna narkoba itu dihukum mati ya. Nah, makanya di sana tuh nggak ada tuh orang namanya narkoba, copet aja nggak ada ya. Saya kira ya ini satu hal yang perlu ditiru di negara kita. Karena bagaimanapun juga beberapa pengalaman yang saya tanya kepada para pengguna narkoba, kadang-kadang itu juga digunakan untuk bagaimana menyelesaikan permasalahan sosial mereka ya. Jadi kan dengan narkoba itu mereka bisa lupa, dan bahkan untuk penjahat itu juga bisa salah satu stimulan ya. Untuk stimulan bagaimana dia bisa melakukan kejahatan, dia bisa berani melakukan kejahatan. Nah, ini yang tentu harus melakukan berbagai instansi atau lembaga untuk bisa mengungkap kasus ini. Kalau kita ingin narkoba kita berantas di Indonesia, terutama sanksinya tadi. Barangkali melalui Pak Hasbi kita juga bisa merumuskan sanksi hukuman mati. Jadi jangan seperti sekarang mereka ditetapkan sebagai korban ya. Kemudian ya sudah akhirnya bagi pelakunya itu juga tidak ada efek deterren ya. Saya kira itu yang mungkin perlu kita perhatikan bersama. Hukuman mati, Bang Hasbi, setuju Bang Hasbi?
Ini bukan masalah soal setuju atau tidak setuju ya, soal hukuman mati. Kita lihat nanti bagaimana, karena kasus yang terjadi di Bima ini ada beberapa pelajaran buat kita. Yang satu, pengawasan itu memang kurang maksimal lah menurut saya. Kedua yaitu tingkat intensitas Polri ini kan kadang-kadang, mohon maaf ya, oknum ini biasa hidup mewah, hidup seperti ini, yang memang terpengaruh dari lingkungan. Padahal gaji kepolisian kita tahu sendiri berapa. Nah ini ya, godaan-godaan seperti ini yang mesti bagaimana caranya dari Kompolnas dan pengawasan dari luar juga untuk mencegah jadi hal-hal seperti ini. Toh ini soal hukuman mati atau tidak, menurut saya agak berat di negara kita terapkan hukuman, prakteknya seperti itu. Ingat tidak dulu pada ada salah satu korbi kalau nggak salah dari Australia, jelas-jelasan mereka berbuat salah, jelas-jelasan mereka melakukan penyebaran narkoba di kita. Buktinya pada waktu itu dikeluarkan. Praktek hukum yang ini sudah bagus. Cuman bagaimana kepolisian dan pengadilan menerapkan ini. Saya yakin ini soal mental, bagaimana masyarakat itu atau dari pihak kepolisi, dari oknum-oknum polisi ini bagaimana kita mencegah mereka untuk melakukan hal-hal seperti ini. Seperti itu. Oke, baik. Saya ke Pak Ito lagi. Pak Ito, mungkin selain pengawasan yang kita soroti dari tadi, apakah yang bisa kita lakukan lagi untuk bisa mencegah adanya hal-hal seperti ini, ataupun mungkin membongkar lagi gitu? Pasti masih banyak kejadian-kejadian serupa ataupun juga di tempat-tempat lain gitu Pak. Apakah yang perlu kita perkuat lagi? Apakah misalnya dengan membuat rotasi yang lebih sering di beberapa wilayah gitu misalnya, agar tidak nyangkut lah dalam tanda kutip ini sama benar narkobanya, atau mungkin whistleblowing yang Pak yang harus kita perkuat lagi agar nyanyian-nyanyian orang-orang ini yang di bawah ini bisa kemudian mengungkap kasus yang lebih besar lagi. Ya, saya kembali tadi yang saya sampaikan ya Mas Pri, bahwa hukuman itu kan setiap perbuatan, sanksi itu kan harus ada sanksi. Sanksi itu akan menentukan adalah efek deteren ya, efek untuk pencegahan. Secara proporsional ya, saya sampaikan tentunya tidak semua harus kalau terlibat hukuman mati, tapi untuk bandar-bandarnya dan juga untuk lain sebut kita harus tegas. Kenapa negara lain misalnya di Malaysia, di Singapura ya, di Vietnam, bahkan di Cina ya, mereka menerapkan hukuman secara proporsional ya kepada karena kalau tidak begitu saya tidak yakin bagaimanapun apa yang kita lakukan itu akan bisa memberikan efek deteren ya, karena bagaimanapun juga satu perbuatan itu akan bisa dicegah apabila orang tersebut ada sanksi yang betul-betul bisa menimbulkan efek deteren ya. Kalau tidak, saya kira percuma. Kalau pengawasan kita bisa lakukan. Hanya tadi kan kembali pada manusia. Tadi sampaikan juga oleh Pak Hasbi dan oleh saya bahwa gaya hedonis ya, yang saat ini sudah melanda kehidupan rata-rata saat ini ya. Kalau kita katakan adalah generasi yang mungkin di atas generasi saya dulu, yang sekarang mereka dengan ada penetrasi budaya ya, kemudian juga melihat lifestyle-nya bagaimana terpengaruh ya, dari mana mereka bisa memenuhinya. Yang paling mudah adalah dari narkoba, karena narkoba itu adalah meskipun sedikit tetapi bisa mendapatkan hasil yang sangat besar ya, lebih besar daripada mungkin emas ya, yang mungkin sulit didapat. Kalau narkoba itu kan sangat mudah, misalnya kita melakukan penggerebekan ya, dapat sekian kilo, kita sisihkan, kita jual, kita mendapat nama, tapi kita juga mendapat penghasilan. Nah ya kan seperti begini kan kaitannya masalah dengan pengawasan. Yang kedua juga kalau orang ini hanya dihukum, kemudian setelah itu dilepas lagi, ya saya kira mereka sudah terbiasa dengan praktek untuk penjualan ini memang betul-betul sangat menjanjikan. Saya nggak yakin kalau mereka itu tidak mengulangi lagi ya. Jadi di sini memang menjadi pekerjaan rumah memperbaiki sistem hukumnya, selain secara simultan tentunya sistem pengawasan tentang peredaran. Tapi bagaimanapun juga nanti hasil daripada pengungkapan kasus ini dari
hilir ke hulu untuk mengungkap jaringannya dan memberikan hukuman yang setimpal terhadap para pelakunya secara proporsional ya, secara proporsional. Saya kira ini paling tidak bisa membantu lah. Mungkin itu merupakan pendapat saya. Demikian. Pengawasan dan juga sanksi kalau menurut Pak Ito. Pak Hasbi, tadi saya sempat dengar juga tadi soal gaya hidup hedon gitu ya. Ini kan soal budaya, culture mungkin di tubuh Polri yang banyak memicu mungkin oknum-oknum ini untuk meraup uang lebih banyak lagi dengan cara-cara yang tidak halal. Dan kalau menurut Anda nih, Bang Hasbi, reformasi Polri yang sedang sekarang digencarkan di publik dan juga lagi dibahas juga di DPR, ini salah satu poinnya adalah soal reformasi kultural. Bagaimana yang bisa dilakukan nanti oleh kepolisian? Kalau menurut saya begini, reformasi struktural sudah kita anggap struktural sudah selesai lah. Polisi itu sudah bagus. Kalau soal struktural yang tadi Bapak sampaikan soal rotasi di kepolisian itu sudah bagus lah, sudah berjalan selama ini. Nah, kultural ini memang sangat perlu dengan beberapa kasus yang ada. Satu contoh ini kasus Bima, belum lama kasus guru di Jambi, belum lama lagi kasus soal pembunuhan. Nah ini dengan KUHP yang baru disahkan oleh DPR bersama dengan pemerintah. Nah dari sini kita bisa melihat bahwa sudah keharusan yaitu percepatan reformasi kepolisian secara kultural. Dan alhamdulillah sudah mulai salah satu contoh RJ sudah diterapkan di beberapa polda ya, di beberapa wilayah. Beberapa kejadian itu sudah menerapkan RJ. Dan kepolisian saya yakin cuma bagaimana menerapkan dari atasnya sudah mampu, Pak. Ini sampai bawahnya, mohon maaf, jangan sampai terjadi kayak kemarin terjadi misalnya di Solo ya kalau tidak salah itu, yang polisi menghukum orang yang membela diri seperti itu, oknum Polres di Klaten atau di mana itu, yang sampai ke DPR, ke Komisi 3 kemarin. Nah ini keharusan bagi kepolisian, yaitu bagaimana mereformasi secara kultural. Supaya ini lebih manis lagi dengan masyarakat. Oke, reformasi kultural di dalam percepatan reformasi Polri. Pak Ito, ini soal kultural lagi-lagi ya. Ini kan kalau bicara kultural berarti kan bicara soal personel, masing-masing pribadi kepolisian itu. Nah, apakah kita perlu juga untuk mereformasi bagaimana tata cara untuk merekrut, kemudian juga melatih personel kepolisian ini supaya kita bisa pastikan gitu mereka adalah orang-orang terpilih yang secara mental juga baik, secara fisik juga baik, agar ya seperti ini tidak ada lagi gitu, Pak Ito. Iya, sangat perlu, Pak. Sangat perlu, Mas Bri. Saya kebetulan di Penasihat Ahli Kapolri itu kita selalu melakukan rapat rutin bersama Bapak Kapolri dan Wakapolri. Salah satu sasaran kita adalah memperbaiki bagaimana proses pengadaan sumber daya manusia Polri ya, dari mulai pendidikan, meritokrasi ya, kemudian bagaimana penempatannya dengan menggunakan asesmen ya, dengan asesmen ini kita lakukan meskipun saat ini kan sedang berproses ya. Kembali tadi kan kalau dalam pepatah orang Minang mengatakan dalam laut bisa diukur hati orang siapa tahu ya. Saya kira mungkin ini pun juga menjadi sesuatu yang akan menjadi evaluasi ya. Kenapa ini bisa terjadi? Tapi sekarang yang sudah dilakukan adalah bagaimana kita menerapkan merit system, kita menerapkan betul-betul objektivitas dalam penerimaan dengan menggunakan sistem IT ya. Jadi tidak ada lagi namanya titipan-titipan, atau mungkin kalau hanya sebagai sesuatu yang sifatnya ada merupakan penghargaan ya terhadap talenta-talenta tersebut, tentunya itu juga sudah melakukan pertimbangan bagi pimpinan Polri. Jadi kembali reformasi kultural itu tidak semudah seperti membalik telapak tangan ya. Tapi kita tetap berlangsung terus dengan pengawasan DPR, dan saya yakin apa yang sudah dilakukan saat ini jauh lebih baik daripada waktu-waktu sebelumnya ya, setelah dibentuknya tim reformasi, percepatan reformasi di Polri, kemudian juga dari Komisi Percepatan Reformasi Birokrasi di
di pemerintah ya yang diketuai oleh Pak Jimli. Saya kira ini sudah sinkron, tinggal sekarang bagaimana kasus-kasus ini, mengapa ini bisa terjadi, harus didalami, bagaimana agar ini sampai tidak terjadi lagi. Ini pun harus menjadi satu pedoman yang dibuat oleh Polri sehingga kultur ini bisa diawasi, sekaligus juga bisa diberikan satu untuk bagaimana faktor jangan sampai ini terjadi ya, yaitu sanksi, baik sanksi administrasi di kepolisian maupun sanksi hukum ya, yang tentunya secara proporsional dapat memberikan efek deteren bagi para pelakunya. Demikian Pak. Baik. Kembali lagi saya ke Bang Hasbi. Bang Hasbi, memang sekarang semuanya sedang berproses, reformasi sedang dipercepat, di DPR juga sedang fokus terhadap itu, tapi kemudian kepercayaan publik ini sudah terlanjur luntur nih, Bang Hasbi, dengan banyaknya kasus-kasus yang melibatkan oknum polisi yang terlibat di dalamnya. Bagaimana nih sementara untuk bisa mengembalikan kepercayaan publik terhadap polisi? Kepercayaan masyarakat terhadap polisi beberapa bulan yang lalu hasil survei Kompas kok. Kalau tidak salah masih bagus itu. Masih bagus kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Ini hanya oknum. Dari sekian banyak kepolisian yang ada, hanya beberapa orang yang melakukan ini. Mas, coba hari kita liburan. Hari ini kita libur, hari Senin, hari Selasa. Siapa yang jaga di lapangan kalau bukan polisi? Pada waktu Idul Fitri, pada waktu kita merayakan hari Natal, kita merayakan dengan keluarga, kita lihat bagaimana polisi di lapangan. Mereka bahkan sampai 3 hari, sampai 4 hari. Saya yang melihat langsung dan kebetulan saya di Komisi 3. Bagaimana susahnya mereka. Jangan semua kesalahan ini, saya sangat tidak sepakat. Kalau semua kesalahan ini dilimpahkan kepolisian. Betul bahwa negara yang baik kalau 70%-nya polisi itu bagus. Tapi kepolisian hari ini proses untuk menuju lebih baik lagi. Sekarang bisa lihat, tadi saya setuju dengan Pak Komjen bahwa sudah tidak ada penerimaan yang pakai titipan lagi, sudah tidak ada di kepolisian sama sekali, Pak. Dan saya sangat, kepolisian hari ini menuju, kita dukung kepolisian ini lebih baik. Dari sekian banyak kepolisian, berapa oknum-oknum yang melakukan itu? Tidak banyak. Itu harus dilihat secara jernih ya. Jangan kita melihat dari satu sisi selalu mensoroti kesalahan oknum-oknum institusi kepolisian. Institusi kepolisian yang harus kita jaga. Karena kalau institusi rusak, maka semuanya akan rusak. Baik, jangan sampai hal-hal yang seperti ini, oknum-oknum ini, gara-gara nilas titik rusak susu sebelanga gitu ya, Bang Hasbi ya. Terakhir saya ke Pak Ito. Pak Ito, terakhir saja, ini kan memang tadi Anda sebutkan kuncinya adalah di pengawasan dan juga ada di sanksi. Tentunya sanksi kita butuh waktu yang panjang untuk bisa menerapkan sesuai dengan undang-undang misalnya, kemudian juga pengawasan kita harus mengajak banyak pihak untuk terlibat di dalamnya, kita butuh waktu juga. Tapi yang bisa kita lakukan sekarang nih, Pak Ito, untuk kasus ini khususnya misalnya, apakah memang setiap ada kasus yang seperti ini langsung saja di PTDH di hari itu juga tanpa pakai proses babibu segala macam dan pidananya bisa nyusul, atau seperti apa Pak Ito? Yes, kan di dalam kepolisian ada namanya kode etik ya Mas Bre, agar tidak mempengaruhi ya, jadi objektivitasnya itu bisa kita lakukan, kebebasan juga bagi para penyidik, kan penyidiknya juga kadang-kadang pangkatnya di bawah daripada oknum ya, daripada oknum tersebut. Saya kira itu juga sudah ada mekanismenya, kita harus kembalikan dia kepada masyarakat biasa dulu di PTDH, kemudian dilakukan penyelidikan ya secara internal, kalau memang terbukti dibawa ke ranah pidana. Satu hal yang menarik ya, kemarin kan DPR memanggil seorang Kapolres. Biasanya kalau DPR kan RDP itu kan dengan Kapolri. Ini berarti DPR sudah menjalankan perannya luar biasa ya, saya sangat apresiasi. Kasus-kasus yang menjadi perhatian masyarakat, DPR bisa turun langsung memanggil seorang Kapolres ya. Jadi saya kira masyarakat juga akan bisa melihat secara transparan apa yang dilakukan pengawasan oleh DPR Komisi 3 terutama. Dan saya yakin kalau ini bisa dilakukan secara berkesinambungan, ini akan memberi kepercayaan juga kepada DPR bahwa DPR menjalankan fungsinya secara optimal ya. Karena kalau hanya RDP saja itu kan secara global. Tapi kalau secara kasuistis
yang terjadi pada saat beberapa waktu lalu ya, saya kira itu sangat baik. Kembali lagi masalah tadi bagaimanapun juga untuk PTDH itu harus dilakukan apabila memang terhadap yang bersangkutan masuk dalam kategori pelanggaran berat, karena ada pelanggaran ringan sifatnya disiplin ataupun diberi teguran, tapi pelanggaran berat adalah PTDH dalam rangka mempersiapkan untuk dilakukan proses hukum pidana, karena polisi ini kan statusnya adalah aparat sipil negara yang dipersenjatai, jadi kita ASN. Kita berlaku hukum publik ya, beda dengan militer ya. Saya kira demikian Mas Bre. Baik, kita harapkan juga pengawasan di kepolisian ini juga bisa diperkuat, melibatkan banyak pihak, supaya tidak ada lagi celah-celah bagi oknum-oknum yang seperti ini, oknum-oknum nakal seperti ini, dan jangan sampai juga nanti citra kepolisian kita juga menjadi tercoreng hanya gara-gara segelintir oknum. Terima kasih Pak Komjen Purnawirawan Ito Sumardi, penasihat ahli Kapolri, dan juga Bang Hasbiollah Ilyas, anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PKB, sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Saudara, jangan beranjak, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Polisi menggerebek sebuah apartemen di kawasan Sunter Agung, Jakarta Utara yang digunakan untuk laboratorium narkoba jaringan Iran Indonesia. 2 warga negara Iran ditangkap. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Ada informasi dari polisi yang menggerebek sebuah apartemen di kawasan Sunter Agung, Jakarta Utara yang digunakan untuk laboratorium narkoba jaringan Iran Indonesia. 2 warga negara Iran ditangkap. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri membongkar laboratorium narkoba yang berada di sebuah apartemen di kawasan Sunter Agung, Jakarta Utara, Sabtu lalu. Penggeledahan dilakukan usai polisi dan bea cukai menangkap 2 warga negara Iran di kawasan Jakarta Timur. Dari penggeledahan di lokasi, polisi menyita barang bukti 1,6 kg sabu siap edar, serta bahan dan peralatan produksi narkoba senilai 20 miliar rupiah. Berhasil mengungkap clandestine lab jenis metamfetamin atau sabu jaringan Iran Indonesia. Dari pengalaman tersebut, kami berhasil mengamankan 1 unit apartemen yang di dalamnya berisikan 11,5 kg metamfetamin jenis kristal dalam bentuk 2 kotak peti, lalu 1,68 kg sabu siap edar yang dibungkus dalam 4 kantong plastik bening, beserta berbagai jenis perlengkapan atau peralatan untuk memasak atau memproduksi sabu di dalam. Polisi masih melakukan pengembangan untuk mengungkap dugaan jaringan internasional narkotika di kasus ini. Prasetyo, Kompas TV Jakarta. Informasi lain saudara, gara-gara tak terima diputus hubungan pertemanan, 2 pelajar nekat membunuh temannya sendiri yang merupakan siswa SMP. Jenazah korban ditemukan di bekas tempat wisata Kampung Gajah, Bandung Barat, Jawa Barat. Konten kreator ini tak menyangka niatnya untuk membuat konten horor di bekas tempat wisata Kampung Gajah malah berujung dengan temuan sesosok jenazah laki-laki. Dari hasil otopsi, terungkap identitas jenazah ini adalah seorang siswa SMP di Bandung yang dilaporkan hilang pada 9 Februari. Polisi akhirnya menangkap 2 pelaku di kediamannya di Garut, Jawa Barat. Pelaku yang masih berstatus pelajar ini ternyata adalah teman korban. Polisi menyebut motif pembunuhan dipicu sakit hati dan dendam karena korban memutuskan hubungan pertemanan dengan pelaku. Pelaku benar-benar sangat kesal dan dendam pada saat korban memang memberikan pernyataan sikap lah kalau sudah tidak berteman lagi dengan si pelaku, sehingga itu yang membuat kesal. Akhirnya dia berangkat menuju ke Garut dengan memang niat untuk menghabisi korban seperti itu. Pada 9 Februari, korban dan 2 pelaku bertemu. Saat itu, ketiganya cekcok hingga berujung korban tewas.
Keluarga yang curiga karena korban tak kunjung pulang bertanya pada dua pelaku, namun pelaku tak mengakui melihat korban. Untuk menghilangkan kecurigaan, pelaku memakai ponsel korban dan mengirim pesan jika korban diculik. Namun, akal bulus para pelaku akhirnya terungkap saat jenazah korban ditemukan di Kampung Gajah, Bandung Barat. Ahmad Fadilah, Kompas TV Cimahi, Jawa Barat. Saudara, seorang anak tewas tenggelam saat berenang di kanal Kelurahan Macini, Sombala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kejadian bermula saat 7 anak tengah berenang di kanal kelurahan dan salah satunya tenggelam. Korban yang berusia 11 tahun ditemukan dengan kondisi meninggal dunia usai tim SAR gabungan melakukan pencarian selama 1 jam. Ada sekelompok anak-anak sekitar kurang lebih 7 orang main di kanal berenang. Ternyata satu hilang, kemudian yang 6 orang itu panggil masyarakat untuk membantu mencari temannya. Sorotan lain, saudara, banjir melanda 23 desa di 10 kecamatan di Jember, Jawa Timur. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jember mencatat setidaknya 7.400 orang terdampak banjir. Inilah suasana pantauan udara permukiman warga di Desa Nogosari, Kecamatan Rambu Puji, Jember, Jawa Timur yang menjadi salah satu lokasi terdampak banjir luapan sungai akibat tingginya curah hujan. Banjir luapan sungai merendam ribuan rumah dengan ketinggian antara 1 hingga 1,5 meter yang tersebar di 23 desa dan 10 kecamatan di Jember. Kawasan terdampak banjir merupakan daerah yang merupakan berdekatan dan jalur aliran sungai Bedadung dan sungai Dinoyo yang berhulu di kawasan pegunungan Argopuro. Akibat banjir luapan sungai ini, dilaporkan sebanyak 7.445 kepala keluarga terdampak banjir dan ratusan orang mengungsi ke tempat lebih aman dan 1 korban dilaporkan meninggal dunia akibat tersengat arus listrik saat membersihkan rumahnya dari banjir. Ada 10 kecamatan dan 23 desa yang terdampak. Ada 7.445 KK yang terdampak dan terpaksa hampir 500 lebih kita ungsikan ke tempat yang lebih aman. Saat ini semuanya sudah berjalan relatif normal. Beberapa tempat yang kemarin tergenang banjir, tergenang air, itu sudah pulih, sudah surut, dan warga masyarakat yang dalam ungsian kemarin sudah kembali ke rumah masing-masing. Terpantau pada Sabtu siang lalu, genangan air banjir sudah surut. Warga mulai melakukan pembersihan dan normalisasi rumah serta fasilitas umum lainnya. Roboh total ini ya? Ya, roboh total. Kalau airnya dari arah mana, Pak? Airnya dari arah timur sana. Sungai itu ya? Ya, dari sungai yang dari Kerajaan naik, dari Josen itu naik ke timur, terus ke selatan, jatuhnya ke sini, titik tumbuhnya daerah sini. Diketahui berdasarkan rilis BMKG, cuaca ekstrim berupa hujan disertai angin kencang diperkirakan terjadi hingga sepekan ke depan dan warga yang berada di kawasan daerah aliran sungai untuk lebih waspada. Ernawar Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Seminggu sebelum Ramadan, warga Goa melakukan tradisi tahunan yaitu bersih-bersih masjid di Masjid Tua Katangka. Tradisi ini dilakukan untuk memberikan rasa nyaman untuk jemaah saat menjalankan ibadah selama bulan Ramadan. Sejak Minggu pagi, warga memadati Masjid Tua Katangka di Goa, Sulawesi Selatan. Bersih-bersih masjid tak hanya tradisi bagi warga, tapi jadi momen yang ditunggu karena menandakan Ramadan semakin dekat. Tua muda ikut bergotong royong membersihkan area luar hingga dalam masjid. Anak-anak hingga dewasa ikut terlibat dalam kegiatan ini.
Ini memang kegiatan sudah rutin kita lakukan ketika menjelang memasuki bulan suci Ramadan. Karena kan ini bulan suci, jadi kita harus menyambut dengan bersih-bersih. Karena kan untuk lebih afdalnya sholat itu kan harus semuanya harus kita bersihkan, kita sucikan diri, apa semuanya untuk menyambut bulan suci Ramadan. Jamaah itu memasuki bulan Ramadan itu sangat antusias mereka, karena mereka kan inilah yang momen-momen yang mereka tunggu. Dari bulan Rajab saja mereka sudah berdoa. Masjid Tua Katangka adalah masjid tertua di Sulawesi Selatan dan merupakan masjid peninggalan kerajaan Goa. Masjid Tua Katangka juga masuk ke dalam salah satu cagar budaya di Goa. Asis Amin, Kompas TV, Goa, Sulawesi Selatan. Ya, saudara, Ramadan tinggal menghitung hari, umat Islam bersukacita menyambut kedatangan bulan suci. Di Kamboja, nuansa Ramadan mulai terasa, diawali dengan bazar Ramadan. Sementara di Palestina, pengungsi membuat lampion dari bahan daur ulang. Pengunjung antusias keliling di Ramadan Fair 2026 yang digelar di Phnom Penh, Kamboja. Beragam kuliner halal dan pernak-pernik khas Ramadan ada di bazar ini. Currently, I'm having my dinner here with my two friends, Jia and Iqbal. So when I go through the event, I saw that a lot of shops here with Khmer food, Malaysian food. I also saw that have the Turkish food. So I encourage everyone to come here and try the Khmer food. Tak hanya pengunjung, penjual pun antusias membuka lapaknya di sini. Sinan contohnya. Ia punya misi agar Kamboja dikenal dunia melalui acara musiman Ramadan Fair. លើកទឹកចិត្តឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគាត់បង្កើតកម្មវិធីនេះម្ដងទៀតហើយឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយហើយកាន់តែស្អាតស្រស់ស្អាតជាងនេះដើម្បីបង្ហាញដល់ពិភពលោកទូទាំងពិភពលោកឲ្យស្គាល់ថាកម្ពុជាក៏មានកម្មវិធីនេះដូចនៅប្រទេសគេផ្សេងៗផងដែរ Berbeda dengan di Gaza, seorang pengungsi dari Han Yunis Timur unjuk kreativitas. Bahan daur ulang dari bantuan kemanusiaan disulap jadi beragam lampion. صناعة الفوانيس هذه هواية عندي كانت زي الجد والكذب بدايتها ابني طلب مني فانوس عملت له فحسيت حالي ان انا قادرة ان انا اعمل واعرض عندي في الصفحة لما عرضت عندي في الصفحة كان في طلب فمن هنا بدأت القصة ان انا ابدأ اشتغل الفوانيس. Rihan mengaku sulit memperoleh kain untuk membuat dekorasi Ramadan karena perbatasan sedang ditutup. Akhirnya, ia tak habis akal memanfaatkan kain dari selimut thermal untuk membuat lampion. Kehangatan sambut Ramadan di Gaza tetap terasa, meski warga dalam keadaan yang serba terbatas dan kekhawatiran. Sambut Imlek, ribuan lampion hiasi kota Pontianak, Kalimantan Barat. Selain lampion, ornamen kuda api juga turut menambah nuansa merah. Informasi lengkapnya kami hadirkan seusai jeda. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, menyambut perayaan Imlek, anak-anak di Jalan Pagarsih, Kota Bandung, Jawa Barat, antusias berlatih barongsai. Latihan barongsai dilakukan sebagai bentuk kecintaan mereka terhadap tradisi budaya Tionghoa di Indonesia. Ya saudara, suara gemuruh tambur dan denting simbal mewarnai kegiatan anak-anak saat berlatih barongsai. Mereka bergerak lincah mengikuti irama alat musik tradisional Tionghoa yang mengiringi gerakan kepala dan ekor barongsai. Bagi anak-anak, latihan barongsai bukan sekadar persiapan untuk menyambut Imlek 2026, tetapi juga bentuk kecintaan mereka terhadap tradisi yang telah turun-temurun menjadi bagian dari budaya Tionghoa di Indonesia. Meski terkendala lokasi latihan yang kurang memadai, anak-anak tetap bersemangat untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam berseni barongsai.
salut ke anak-anak Longwang sendiri, di mana kita keterbatasan tempat atau sarana untuk latihan, tapi semangat mereka itu menggebu-gebu untuk mengejar prestasi terutamanya. Kita terus terang belum ada yang melirik dan tidak punya tempat latihan. Sementara itu, menyambut perayaan Imlek, cahaya lampion menghiasi langit malam di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Banyak lampion bergantung rapi di sepanjang Jalan Letjen Suprapto, Pontianak, di mana ini jelang perayaan Imlek. Lokasi ini pun berubah menjadi spot foto favorit warga. Tidak hanya menarik warga Pontianak, namun juga warga dari Kabupaten Sintang yang rela datang ke Pontianak untuk menikmati langsung pesona cahaya lampion. Selain lampion, ornamen kuda api juga turut menambah nuansa meriah. Suasana perayaan tahunan di dalam kota multi etnis ini dinantikan oleh warga. Terlebih Pontianak masuk dalam 10 besar kota paling toleran di Indonesia. Lampunya menawan, jadi menarik perhatian lah. Makanya kita sempatkan sehingga untuk foto-foto, filmnya juga bagus. Tidak hanya momen Imlek aja, karena Pontianak ini kan kota toleransi ya Bang. Jadi setiap momen hari raya, mau Imlek, Natal, Lebaran, semuanya ada ornamen setiap hari raya itu tetap dipajang-pajang seperti ini. Dari Pontianak kita ke Semarang, saudara. Ada libur Imlek dimanfaatkan wisatawan untuk berburu kuliner di Pasar Semawis Kompleks Pecinan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Berikut laporan dari jurnalis Kompas TV, Gesi Lutfia, dan juru kamera Jebere Roy yang mengajak Anda untuk melihat asiknya wisata kuliner di sana. Halo saudara Kompas TV, saat ini saya berada di Pasar Semawis Kompleks Pecinan, Kota Semarang. Jika bisa Anda saksikan saudara, di belakang saya ini banyak sekali wisatawan yang berburu kuliner di malam hari ini. Ini nih, saya tunjukin salah satu kuliner yang dari tadi banyak sekali yang antri, ada bakpao. Warnanya cantik sekali ya, warna-warni, dan ini juga cukup menyita perhatian dari para pengunjung, terbukti dari antrian yang bisa langsung Anda saksikan di sini saudara. Selain itu juga saya mau menunjukkan kuliner-kuliner lainnya. Tadi ada juga makanan seperti lumpia yang merupakan makanan khas dari Kota Semarang. Kemudian juga ada tahu walik, ada kembang tahu yang cocok sekali dinikmati di malam hari ini. Nah, selain itu saudara, tidak kalah lengkap juga di sini ada minuman-minuman seperti smoothies, kemudian juga tadi ada es-es lainnya seperti es krim dan masih banyak makanan yang bisa Anda coba. Kalau ini saudara, ini adalah seafood, ada gurita bakar, ada cumi-cumi bakar, dan ada juga salah satu kuliner yang sudah saya beli. Saya memilih tanghulu. Aduh, ini agak susah ya bukanya. Nah, ini merupakan tanghulu, katanya ini salah satu kuliner khas Tionghoa. Mumpung ini menjelang Imlek atau tahun baru begitu ya, sebentar lagi saya mau mencoba. Nah, ini juga pertama kalinya saya mencoba, saudara, kita rasakan bersama-sama ya. Ini segar banget saudara. Ada strawberry yang dilapisi dengan karamel dari gula atau gula yang dicairkan. Tidak hanya strawberry, di sini juga ada anggur hijau juga. Perpaduan rasa yang cukup unik, dan menurut saya ini cocok untuk dessert ya, karena rasanya itu segar dan juga manis, cocok dinikmati setelah kita makan makanan berat. Ini untuk kulinernya. Kemudian tadi juga saya saat berjalan-jalan ini melihat banyak sekali antusias dari para wisatawan. Di sisi lain, karena banyak sekali wisatawan, jalanan di Kota Semarang juga cukup macet. Tadi sempat saya ini melewati jalanan kota begitu ya, ada Simpang 5. Ini ternyata juga kondisi lalu lintasnya cukup padat, namun masih terbilang ramai lancar. Begitu wisata kuliner saya malam hari ini, saudara Kompas TV. Dari Semarang, Gesi Lutfia, Jebere Roy melaporkan. Dan saudara, kita langsung sambut Imlek yang kita pantau di sejumlah daerah. Di Jakarta ada jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dan juru kamera Aufa Farid. Dan di Pontianak, Kalimantan Barat ada jurnalis Kompas TV Samsul Hardi. Kita ke Jakarta terlebih dahulu. Renata,
seperti apa persiapan Imlek di kelenteng saat ini Anda berada? Bisa digambarkan, Renata? Ya, Yan Rahman dan juga saudara, memang di sini persiapannya sudah dilakukan sejak pagi begitu ya di kelenteng Bioho Te Cheng Sin di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Para pengurus ini memang sudah cukup sibuk begitu ya berlalu lalang, tadi sempat melakukan pembersihan di area kelenteng, kemudian sempat menyalakan dupa juga. Jadi persiapan ini sudah dilakukan sejak tadi pagi. Namun kalau bisa kami ceritakan, memang untuk persiapan Tahun Baru Imlek ini sudah dilakukan dari jauh-jauh hari begitu, yang dari mana kita terima informasinya dari pengurus bahwa memang sejak Jumat lalu begitu ya, para umat ini sudah melakukan ibadah pembacaan ayat-ayat suci pada hari Jumat lalu. Dan hari ini memang suasananya masih cukup tenang, Yan Rahman dan juga saudara, karena biasanya para umat ini masih melakukan persiapan di rumah masing-masing, memasak begitu ya, untuk kumpul-kumpul keluarga nantinya menyambut Tahun Baru Imlek. Dan biasanya nanti sekitar pukul 6 sore itu nanti akan ada kebaktian. Jadi para umat ini bisa melakukan sembayang di kelenteng Bioho Te Cheng Sin. Dan yang menarik juga, Yan Rahman dan juga saudara, tadi pengurusnya sudah bilang ke saya begitu ya, pada pukul 8 malam nanti akan ada atraksi barongsai, dan ini tidak terbatas untuk umat saja namun juga terbuka untuk masyarakat luas yang ingin menyaksikan atraksi barongsai. Karena memang kita ketahui bahwa kelenteng Bioho Te Cheng Sin ini merupakan salah satu kelenteng yang masuk dalam Festival Kelenteng Jakarta. Jadi masyarakat Jakarta yang mungkin penasaran atau ingin melihat atraksi barongsai bisa datang ke sini jam 8 malam nanti. Nah, berbicara untuk esok hari, memang perayaan Tahun Baru Imlek itu biasanya sekitar pukul 8 para umat ini kemudian datang untuk sembahyang dulu. Dan nantinya direncanakan begitu ya, sekitar pukul 4 sore esok hari akan dihadiri oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno. Nantinya kita akan tunggu bagaimana untuk hari ini. Sejauh ini Yan Rahman dan juga saudara, memang pagi suasananya masih cukup tenang, berbagai persiapan sudah dilakukan jelang malam pergantian Tahun Baru Imlek. Yan. Ya, suasana pagi ini cukup tenang karena sejumlah persiapan juga sudah dilakukan, termasuk tadi membersihkan sekitar kelenteng, dan juga nanti malam ini akan ada atraksi barongsai pukul 8 malam yang memang bisa disaksikan oleh warga di sekitar kelenteng di Kebayoran Lama, Jakarta. Terima kasih Renata. Kita bergeser dari Jakarta ke Pontianak, Kalimantan Barat. Ada jurnalis Kompas TV Samsul Hardi. Samsul, jika di Jakarta tadi di Kebayoran Lama cukup sepi begitu karena persiapan telah dilakukan, pembersihan dan juga lain-lain. Bagaimana persiapan sambut Imlek di sana? Adakah acara menarik yang bisa diikuti oleh warga juga di sana? Baik, Yan Rahman dan juga saudara, dapat kami informasikan memang di Kota Pontianak ini setiap tahunnya selalu merayakan perayaan Imlek dengan berbagai variasi dan acara yang menarik. Nah, kalau hari pagi ini para umat Tionghoa sudah mulai mempersiapkan untuk ibadah umat yang akan digelar sore nanti hingga besok pagi, karena ini akan berlanjut sampai malam hari nanti, kemudian dini hari, dan kemudian nanti akan dilanjutkan ibadah di pagi hari. Nah, untuk suasana sendiri, selain dari tadi yang sudah ditampilkan bahwa sudah ada ornamen-ornamen di Jalan Pecinaan, khususnya di Jalan Gajah Mada di Ponorogo serta Es Parman ini, sudah disiapkan lampion-lampion untuk memeriahkan perayaan Imlek. Dan nanti juga akan ada festival Naga Buka Mata, di mana nanti naga yang ada di Kota Pontianak akan mulai menyusuri jalan-jalan Pecinaan tersebut. Dan nanti akan disaksikan ramai oleh masyarakat di sekitar di Jalan Gajah Mada yang akan dilalui oleh naga-naga bersinar tersebut. Dan selain itu juga dapat kami informasikan nanti akan ada penutupan jalur lalu lintas, di mana masyarakat tidak akan bisa melewati jalur Gajah Mada dikarenakan ada penutupan kawasan tersebut. Akan ada pengalihan arus bagi masyarakat yang akan melalui Jalan Gajah Mada dan bisa melalui jalan alternatif, yakni jalan di Veteran, kemudian di Jalan Tanjung Pura serta Jalan Ahmad Yani yang akan bisa dilalui oleh masyarakat. Karena di Jalan Gajah Mada, Kota Pontianak ini, Wali Kota Pontianak sudah mengimbau untuk pesta kembang api, kemudian pesta perayaan Naga Bersinar itu hanya difokuskan di Jalan Gajah Mada, sehingga untuk di titik-titik lain kemungkinan ditiadakan untuk di Kota Pontianak. Namun masyarakat diimbau untuk bersama-sama menyemarakan perayaan Imlek ini dengan tertib, dengan aman, dan dengan lancar. Selain itu, karena pelaksanaan Imlek tahun ini sedikit menarik karena berbarengan dengan
menyambut Ramadan. Nah, ornamen tidak hanya buah lampion, tapi juga lampu-lampion, tapi juga ada ornamen-ornamen anyaman ketupat yang juga dirangkai di sepanjang jalan Gajah Mada ini. Dan ini bisa menjadi spot menarik untuk warga yang baik itu dari Pontianak maupun dari luar Pontianak untuk datang menyaksikan naga buka mata, kemudian naga bersinar, di mana malam hari nanti naga akan banyak bermain dengan lampu-lampunya, dan itu akan menjadi daya tarik di kota Pontianak. Tidak hanya Pontianak, di Singkawang juga sudah bersiap dengan perayaan-perayaan Imlek yang cukup meriah di sana. Yang aman. Baik, ada atraksi naga bersinar nanti malam dan juga ini kemungkinan juga ada penutupan jalur lalu lintas di Jalan Gajah Mada. Sementara persiapan pada pagi ini bukan hanya dilakukan di sekitar kelenteng tetapi juga di Jalan Pecinan dengan memasang lampion-lampion untuk menyambut perayaan Imlek. Terima kasih jurnalis Kompas TV Samsul Hardi melaporkan langsung dari Pontianak, Kalimantan Barat, dan sebelumnya ada Renata Panggalo dan Alfa Farid dari Kebayoran Lama, Jakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Saudara, jangan Saudara, jangan kemana-mana karena Sapa Indonesia Pagi akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Akses modal usaha dan kepemilikan rumah layak huni masih menjadi kendala utama bagi masyarakat. Mewujudkan program Astacita pemerintah, BRI melakukan langkah bersejarah dengan memangkas suku bunga PNM Mekar hingga 5% serta memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan. Banyak pelaku usaha ultramikro kesulitan mengakses modal formal dan tak jarang terjebak pinjaman informal maupun pinjaman online berbunga tinggi. Di sisi lain, masyarakat berpenghasilan rendah masih terkendala akses hunian layak, di mana angka backlog kepemilikan rumah nasional masih mencapai 32,3 juta unit. Menjawab persoalan itu, BRI Group melalui PNM sebagai holding ultramikro mengumumkan penurunan suku bunga pembiayaan Mekar sebesar 5% untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir. Langkah ini diambil untuk meringankan angsuran nasabah perempuan prasejahtera agar lebih lega dalam mengembangkan usaha. Waktu 2017 saya perlu modal, langsung ada nasabah anggota PNM ke rumah lalu menawarkan modal, terus sedikit-sedikit, dulu mah warung sedikit, lama-lama tambah-tambah, sebelumnya langsung alhamdulillah sekarang usaha saya lancar gitu. Selain penguatan modal, BRI juga memperluas akses rumah subsidi. Pada tahun 2025, kuota FLPP BRI ditingkatkan hampir 100% menjadi 60.000 unit hingga 11 Februari 2025 sebanyak 3.174 unit rumah telah tersalurkan. Untuk kredit program perumahan atau KPP pada tahun 2026, ini BRI telah menyalurkan 2,30 triliun rupiah kepada 17.443 debitur. Capaian ini menjadikan BRI sebagai bank dengan penyaluran KPP tertinggi dengan kontribusi sekitar 52,2% dari total nasional. Komitmen kami tetap sama dari hari pertama kami berdiri sampai ke hari ini, memberi makna untuk rakyat Indonesia. Jadi BRI sebagai Bank Rakyat Indonesia ini kami punya komitmen yang tinggi dan terus berkomitmen untuk mensupport program-program pemerintah, dan diantaranya juga sudah disampaikan Pak Menteri ARA. Dan ini hari ini juga kami sangat bersyukur karena pada hari ini saya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kami dari BRI bisa juga bersama-sama memberikan impact yang langsung terhadap rakyat Indonesia, dan itu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait mengapresiasi langkah nyata BRI Group yang sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam strategi Indonesia Incorporate. Kebijakan ini diharapkan menjadi jawaban agar masyarakat memiliki ketahanan ekonomi keluarga yang berkelanjutan. Pemerintahan Presiden Prabowo menurunkan bunga bagi belasan juta nasabah PNM Mekar. Ya, terima kasih Pak Direktur BRI dan Pak Dirut PNM. Ini bisa mengerjakan suatu kolaborasi bersama kami. Dengan sinergi antar lembaga ini diharapkan masyarakat tak hanya mendapat akses rumah layak, tetapi juga mampu meningkatkan taraf hidup dan naik kelas melalui pembiayaan yang semakin terjangkau. Tim Liputan, Kompas TV Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
Susul MSCI, FTSE Russell memutuskan menunda tinjauan indeks saham Indonesia. Apakah akan mempengaruhi market tanah air? Dan apakah ini bisa dijadikan momentum bagi bursa saham Indonesia untuk sesegera mungkin mereformasi soal transparansi struktur kepemilikan saham yang diminta MSCI? Kompas Bisnis akan membahasnya usai jeda. Anda menyaksikan Kompas Bisnis, Saudara, dan yang dibahas Kompas Bisnis hari ini terkait yang di belakang saya ini yaitu asing kompak sentil saham Indonesia. Dan setelah MSCI, kini giliran dari FTSE Russell yang tunda tinjauan indeks Indonesia. Lalu bagaimana nasib IHSG? Saudara, sebetulnya ada apa dengan bursa saham Indonesia karena asing kompak memberikan teguran setelah gonjang-ganjing IHSG akibat dijewer oleh MSCI yang menyoroti transparansi struktur kepemilikan saham. Terakhir, giliran dari lembaga pembuat indeks saham global FTSE Russell yang memutuskan menunda peninjauan indeks Indonesia periode Maret 2026. Langkah ini diambil seiring dengan reformasi perhitungan saham beredar di publik atau free float yang digodok OJK bersama BEI. Lalu mengapa MSCI dan FTSE sangat penting bagi bursa saham tanah air? Tentu berpengaruh karena kedua lembaga ini yang membuat indeks acuan yang dipakai triliunan dolar fund manager dunia mulai dari ETF, reksadana asing, hingga dana pensiun. Sederhananya, Saudara, jika masuk indeks maka asing otomatis beli. Jika keluar indeks maka asing otomatis jual. Karena itu setiap keputusan MSCI dan FTSE bisa berdampak ke market. Kamis pekan lalu, BEI kembali bertemu dengan MSCI. Apa saja yang dibahas? Berikut pernyataan dari PJS Dirut Bursa Efek Indonesia. Sebagai komitmen kita untuk meningkatkan transparansi dan integritas pasar, kami juga tentu melihat best practice yang ada di bursa-bursa global. Oleh karena itu, kami juga akan menerbitkan shareholders concentration list atau daftar saham yang terindikasi memiliki pemegang saham yang terkonsentrasi, yang juga sudah diterapkan di Hong Kong. Ya, selain MSCI yang turut mengaruhi pasar beberapa pekan terakhir adalah keputusan Badan Pemeringkat Internasional Moody's yang menurunkan outlook RI dan korporasi Indonesia dari stabil menjadi negatif. Meski demikian, Bank Indonesia menilai fundamental sektor keuangan tetap kuat. Variabel yang ada terjadi saat ini sudah kita inkorporasi gitu ya. Apakah nanti outcome-nya masing-masing lembaga ya kami nggak bisa prediksi kan. Ya kan, apakah nanti Moody's mau ngomong apa, masa saya jadi dukun dong nanti. Kalau itu saya nggak bisa ngomong bahwa itu variabelnya akan sama gitu, karena kan kita masing-masing punya judgement maupun pada indikator-indikator masing-masing gitu. Apakah ada kesamaan atau enggak, apakah itu saya masing-masing. Saudara, lalu bagaimana dengan pergerakan IHSG? Kita lihat ke data berikut ini. Ya, setelah FTSE merilis keputusan untuk menunda peninjauan indeks Indonesia periode Maret 2026, IHSG justru terpantau menghijau dengan kenaikan 3,04% selama sepekan. Lebih lengkap, Saudara, ini saya perlihatkan untuk Anda di mana pada 9 Februari pada pekan lalu ataupun hari Senin di mana IHSG berada di level 8.031, kemudian naik tipis di 8.131, padahal di tanggal 9 inilah FTSE merilis terkait dengan penundaan review terhadap indeks Indonesia. Kemudian IHSG kembali naik di 11 Februari di level 8.290 dan di sehari berikutnya ini turun tipis di level 8.265 dan pada penutupan perdagangan pekan lalu IHSG kembali melemah
di level 8.212. Ya saudara, meski IHSG menghijau selama sepekan, lalu bagaimana dengan arus dana asing? Apakah masuk atau keluar? Kita lihat di data berikutnya. Ya ternyata masih banyak yang keluar di mana IHSG hijau, tapi aksi jual asing masih deras, dan yang keluar selama sepekan terakhir dari Bursa Saham Indonesia yaitu sebesar 2,5 triliun rupiah. Bahkan kalau kita mundur lagi saudara ke periode 1 bulan terakhir, aksi jual asing justru lebih besar lagi senilai 20,81 triliun rupiah. Lalu kira-kira selama awal 2026 ini lembaga asing mana yang menegur Bursa Saham Indonesia? Kita ke data berikutnya. Nah ini dia yang asing kompak sentil saham Indonesia selama tahun 2026. Yang pertama kita lihat ada di tanggal 28 Januari. Ini yang paling menghebohkan adalah pada 28 Januari ini ketika MSCI menyatakan kekhawatiran akan transparansi kepemilikan dan perdagangan saham di tanah air. Kondisi ini saudara memicu trading halt 2 hari berturut-turut. Pemerintah langsung merespons dan berkomitmen memenuhi permintaan MSCI terkait transparansi dan juga batas minimum free float sebesar 15%. Kemudian selanjutnya di 1 hari berikutnya yaitu di 29 Januari 2026 ada Bank Investasi Global Goldman Sachs yang menurunkan IHSG menjadi underweight. Sebetulnya ini masih ada kaitannya dengan rilis MSCI sehari sebelumnya di mana analis Goldman Sachs menilai keputusan MSCI menjadi sentimen negatif yang membebani kinerja pasar saham Indonesia ke depan. Dan angka ini saudara berpotensi memperpanjang tekanan jual terutama investor pasif. Dan terakhir pada 9 Februari atau pada pekan lalu ini ada lembaga pembuat indeks FTSE Russell yang pada 9 Februari lalu ini memutuskan menunda peninjauan indeks Indonesia periode Maret 2026. Di tengah OJK dan juga Bursa Efek Indonesia yang sedang berusaha mereformasi pasar modal setelah ditegur oleh MSCI, FTSE melihat ini sebagai fase transisi yang rawan salah hitung bobot. Makanya diputuskan untuk menunda review alias wait and see dulu lah sampai aturannya jelas baru dievaluasi. FTSE bilang ini nggak ada hubungannya dengan status Indonesia sebagai emerging market. Dan saudara itu tadi asing yang kompak menyentil saham Indonesia selama tahun 2026. Lalu saudara, sejauh mana keputusan FTSE Russell akan memengaruhi market tanah air? Lalu bagaimana dampak jangka panjangnya? Apakah ini bisa dijadikan momentum bagi Bursa Saham Indonesia untuk sesegera mungkin mereformasi soal transparansi struktur kepemilikan saham hingga batas minimal free float? Usai jeda kami kembali dengan pembahasan lengkapnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis. Anda masih bersama kami di Kompas Bisnis saudara. Susul MSCI, FTSE Russell memutuskan menunda tinjauan indeks saham Indonesia. Apakah akan mengaruhi market tanah air dan apakah ini bisa dijadikan momentum bagi Bursa Saham Indonesia untuk sesegera mungkin mereformasi soal transparansi struktur kepemilikan saham yang diminta oleh MSCI? Kita langsung bahas bersama Kepala Riset Panin Sekuritas Niko Lawrence. Mas Niko, selamat pagi. Pagi Mas Yan. Mas Niko, ini kan pekan lalu FTSE menunda peninjauan indeks ataupun IHSG sepekan yang masih hijau juga kemarin kalau kita pantau. Ini kalau kita lihat-lihat membandingkan antara keputusan dari FTSE untuk menunda dengan IHSG yang sepekan masih hijau, kok ini kayaknya pasar tidak sereaktif ketika kebijakan MSCI ya. Kenapa begitu ya Mas Niko? Iya, karena sebenarnya kalau buat yang FTSE ini ya mungkin somehow kalau kita lihat by size capitalization yang dipakai benchmark itu mungkin lebih kecil sih ya Mas Yan ya. Karena kalau kita lihat MSCI ini kan tadi udah di state juga, kayak contohnya banyak pension fund atau sovereign wealth fund juga, asset management gitu. Jadi itu yang sebenarnya menjadi benchmark yang banyak lebih dipakai gitu. Kalau FTSI itu mungkin sebenarnya by size lebih sedikit sebenarnya, karena kan bisnisnya kurang lebih sama ya Mas Yan. Ini kan kayak tipikalnya sebagai mirroring kalau mereka mau bikin ETF atau misalnya index fund. Nah jadi seperti itu sih. Cuma memang sebenarnya secara historical sini FTSE itu
kecenderungannya dibanding MSCI itu dia lebih less strict sebenarnya. Contohnya kalau kita ngomongin dari sisi misalnya kayak regulasi soal kayak free float, mereka tuh lebih less strict misalnya. Terus kebijakan buat ke investor mereka juga kadang lebih pro. Jadi somehow kalau misalnya ada downgrade kasusnya, maksudnya kalau kasusnya downgrade ini kan ada beberapa case kan. Biasanya kalau FTSE ada downgrade itu dampaknya tuh lebih manageable gitu ya. Dibandingin kalau kita melihatnya si MSCI yang sebenarnya lebih shock gitu kan. Kayak dulu kan kejadian banyak ya. Dulu Pakistan kita pernah downgrade, Argentina dulu MSCI itu pernah downgrade. Kalau kita lihat Yunani waktu itu juga pernah downgrade. Itu shocknya kelihatan. Karena dia size-nya tuh langsung sangat besar gitu ya. Jadi yang pakai benchmark MSCI itu sangat besar. Cuma kalau FTSE biasanya kalau ada downgrade dia dampaknya nggak shock gitu. Jadi dia biasanya lebih gradual. Nah, jadi seperti itu sih, Mas Yan. Oke, artinya dibandingkan dengan MSCI, keputusan dari FTSE ini lebih manageable begitu ya. Tapi kalau kita melihat dari keputusannya untuk menunda, ini sebetulnya bisa dibilang momentum yang bagus gak sih bagi bursa saham Indonesia? Karena secara teknis kan ini FTSE ini wait and see dulu, belum ada keputusan begitu. Iya, buat bursa kita sih harusnya sih momentumnya bagus ya, Mas Yan ya. Karena ya kita akan beresin, ini kan salah satu concern yang paling utama ini kan masalah tata kelola ya. Good corporate governance itu sesuatu yang sebenarnya is must, nggak cuman di level korporasi, cuman di level bursa. Jadi kita sebenarnya apresiasi. Dan kita apresiasi juga pemerintah, regulator itu cepat gitu ya gerakannya. Karena Bursa Efek, OJK, dan Antara juga terlibat, pemerintah juga terlibat. Intinya langsung beresin beberapa kebijakan. Bikin konferensi pers gitu. Jadi market pun jadi ada sedikit ketenangan gitu ya, bahwa kayaknya chance kita di downgrade itu relatifly lebih minim. Clear sih maksudnya dari beberapa propose yang diajukan oleh bursa gitu ya. Tadi udah dibahas juga, UBO itu di-disclose, yang lebih dari 1% akan di-disclose. Shareholder concentration list ini juga menurut kita adalah game changer. Ini akan positif karena kan concern paling utama itu MSCI takut ada beberapa saham yang bobotnya besar yang bisa masuk ke Bursa Efek itu ternyata mereka-mereka juga. Ternyata bukan saham-saham yang bisa dibeli atau investable shares, cuman itu concentration ke nomini yang sama gitu ya. Jadi dengan adanya indikasi shareholder concentration list itu beresin concernnya si MSCI. So itu kita lihatnya positif. Ketiga free float ya. Free float ini juga menurut kita sih sebenarnya juga bagus ya. Cuma kan market dulu kan agak takut tuh Mas Yan, karena kalau kita lihat kan kemarin, kalau bisa nih nanti 15% itu diberesin misalnya bulan Maret. Ada yang bilang 15% diberesin tahun ini. Siapa yang mau serap liquidity-nya? Karena kalau kita ngelihat 15% dari posisi sekarang regulasi 7,5%, itu bisa sekitar 100 triliun yang keluar. Mereka harus kayak controlling shareholders harus lepas mereka punya barang biar jadi free float. Dan itu siapa yang bisa serap gitu ya. Cuma dengan adanya timeline dibikin 3 tahun, menurut kita sih sebenarnya jadi katalis positif. Jadi kita nggak akan melihat selling pressure akan signifikan dalam waktu pendek ini. Jadi beberapa kebijakan itu kita lihatnya positif sih, Mas Yan ya. Kalau kita lihat dari kebijakan-kebijakan, memang ini diawali dari MSCI yang tadi soal transparansi, kepemilikan saham, soal free float juga yang minimal 15%. Kemudian diikuti juga dengan ada asing lainnya, Goldman Sachs yang menurunkan indeks Indonesia menjadi underweight. Kemudian terakhir ini FTSE. Ini FTSE juga bilang jika review dipaksakan, maka akan bias dengan indeks yang kemungkinan tidak akan akurat karena menunggu langkah-langkah Indonesia setelah ada teguran dari MSCI. Sebetulnya kalau kita runut-runut ini Mas Niko, apa keterkaitan antara kebijakan MSCI dengan keputusan FTSE? Dan sebelumnya juga ada Goldman Sachs. Iya, jadi sebenarnya translasinya gini kan ya Mas Yan ya. Jadi mekanisme FTSE atau MSCI ini kan sebenarnya mereka menjadi benchmarking untuk kita misalnya mau bikin reksadana, mutual fund atau ETF-nya itu tadi. Nah, jadi kalau kita melihat itu, orang akan melihat bobot. Sesimpel sebenarnya bayangin kalau seandainya Indonesia dulu bobotnya 1,5%. Kalau seandainya dalam kapitalisasi pasar di MSCI itu, mungkin semua yang pakai MSCI itu bobotnya sekitar 1 triliun sampai 2 triliun. Jadi kalau seandainya bobot Indonesia dari yang 1,5% itu diturunkan misalnya dari emerging ke frontier market gitu ya, pasti bobotnya kan udah bukan barang, bukan Indonesia, bukan kategori emerging market. Itu kategorinya adalah frontier market. Itu kapitalisasi pasarnya tadi 1 triliun, 2 triliun, ini mungkin cuma 40 sampai 60 billion US dollar.
Mereka akan trigger, akan ada outflow gitu ya, akan ada outflow. Nah itu kalau seandainya di downgrade. Nah cuman base case skenario sekarang ini adalah kemungkinan besar itu ada potensi Indonesia bobotnya jadi lebih kecil. Dulu kita bobotnya 1,5%, let's say misalnya kita jadi 1% gitu. 0,05% dibandingkan market cap itu pasti akan ada translasi, akan ada outflow tuh Mas Yan. Dan saham-saham yang ada di dalam MSCI kayak contohnya BCA, BRI, Mandiri, ada brand juga, ada BRMS, itu pasti akan ada trigger outflow. Karena sifat manajer ini mau nggak mau, oh ini Indonesia saya dulu pegangnya 1,5%. Sekarang saya kena Indonesia ini bobotnya cuma 1%, saya megangnya kebanyakan. Jadi saya akan downgrade gitu ya. Oke. Nah, apa yang dilakukan oleh FTSE ini juga kurang lebih sebenarnya sama gitu. Karena ini kan sebenarnya mereka sama-sama benchmark kan. Jadi mereka akan lihat nih, oh MSCI pun akan melakukan kebijakan yang sama. Jadi saya juga akan kayak wait and see dulu, saya akan coba lihat apa nih treatmentnya MSCI buat ke Indonesia. Dan most likely itu kasusnya sama. Jadi sama gini sih Mas Yan, analoginya mungkin juga sama kayak kita ngomonginnya lembaga-lembaga rating. Kan kemarin juga banyak yang downgrade kan. Moody's waktu itu udah kasih kita review negatif, diturunkan dari stabil ke negatif. Biasanya, umumnya itu ada kejadian tuh orang akan follow, akan ikutin. Kayak S&P kemarin walaupun belum turunin, cuman udah kasih statement, ini agak hati-hati. Fitch kita masih belum tahu seperti apa. Cuman ada kecenderungan ketika misalnya suatu lembaga rating atau suatu lembaga pemeringkat ya, kayak contohnya tadi Moody's itu tadi menurunkan outlook, biasanya yang lain tuh bakal ikutin sih. Seperti itu sih ininya Mas Yan ya. Oke, berarti sebetulnya ini saling berkaitan begitu karena memang datangnya dari asing, diawali dengan MSCI di awal tahun ataupun di bulan Januari diikuti oleh Goldman Sachs yang menurunkan juga indeks Indonesia ke underweight, kemudian terakhir juga ada FTSE dan sebelum FTSE juga ada Moody's begitu yang juga menegur Indonesia bukan terhadap pemerintahnya saja tetapi juga terhadap korporasi yang memang melantai di bursa saham Indonesia. Terima kasih atas insight-nya hari ini Kepala Riset Panin Sekuritas Nico Lerens bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu Mas. Makasih Mas Yan. Dan saudara jangan kemana-mana karena Sapa Indonesia Pagi akan kembali usai jeda dengan informasi tokoh masyarakat yang juga suami seorang anggota DPRD Jawa Tengah ditembak orang tak dikenal di rumahnya. Informasi lengkapnya usai jeda kami kembali untuk Anda. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, saudara, aksi penembakan oleh orang tidak dikenal menggegerkan warga Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Korban merupakan tokoh masyarakat sekaligus suami anggota DPRD Jawa Tengah. Rekaman CCTV memperlihatkan korban tengah duduk di teras rumah bersama dua rekannya. Tiba-tiba seorang pria tidak dikenal datang mengendarai sepeda motor dengan plat nomor ditutup plastik resek putih dan menembak ke arah korban. Namun hanya mengenai dinding. Dalam beberapa waktu terakhir, korban diketahui tengah mendampingi kasus dugaan penculikan yang ditangani Polda Jateng. Polisi dari Polres Pekalongan dan Polda Jawa Tengah telah melakukan olah TKP dan menyita satu buah proyektil yang diduga berasal dari senjata api pelaku. Teror penembakan di salah satu rumah warga di Kelurahan Kedungwuni Timur, Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, dan kami pada hari ini sudah melaksanakan serangkaian penyelidikan mulai dari olah TKP dan juga melakukan pemeriksaan saksi dan juga memeriksa CCTV dan juga alhamdulillah kami dibantu Bapak Direskrim dan juga Bapak Kabid Lapor untuk melakukan pemeriksaan dugaan proyektil yang sudah kami temukan di lokasi. Ke informasi lainnya, saudara, jelang perayaan Imlek 2026 di Taman Mini Indonesia Indah digelar Festival Pecinan. Festival ini menjadi ruang perayaan budaya Tionghoa yang terbuka untuk masyarakat selama 4 hari. Festival Pecinan digelar sejak 14 hingga 17 Februari 2026 di sejumlah titik di kawasan Taman Mini Indonesia Indah. Beragam kegiatan disiapkan untuk memeriahkan suasana, mulai dari pertunjukan barongsai, tari akulturasi budaya Tionghoa,
workshop pembuatan lampion, hingga pertunjukan air mancur. Dan kita akan pantau suasana di Taman Mini Indonesia Indah bersama dengan jurnalis Kompas TV Jihan Jufri dan juru kamera Andika Pratama di sana. Selamat pagi Jihan, ini ada apa saja yang menarik di TMI hari ini untuk menyambut Imlek dan pukul berapa dimulainya? Ya, Bremana dan juga saudara, bisa Anda lihat di sekeliling saya ini sudah ramai terlihat adanya hiasan dekorasi lampion-lampion yang sudah terpasang di wilayah Taman Mini Indonesia Indah. Selain lampion-lampion yang ada di sini, nantinya di Taman Mini Indonesia Indah ini akan digelar sejumlah ataupun serangkaian acara begitu ya. Karena memang ini merupakan bagian dari ulang tahun ataupun tahun baru Tionghoa, pastinya ini akan identik dengan dekorasi-dekorasi Tionghoa seperti yang ada di sebelah saya saat ini, yakni lampion. Nah, buat kalian yang memang mungkin bingung untuk mengisi liburan, ingin diisi seperti apa ataupun ingin kemana, bisa datang ke Taman Mini. Karena di Taman Mini ini kalian juga bisa menghias lampion sendiri, tepatnya nanti di sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat bisa menghias lampion di salah satu titik di Taman Mini, tepatnya di Balai Bundar Museum Nasional di Taman Mini. Nah, selain itu nantinya Bremana dan juga saudara akan ada tari-tari akulturasi budaya, akan ada mulai dari seperti tari barongsai, lalu juga tari wushu, lalu juga akan ada tari liong di sejumlah titik yang ada di Taman Mini Indonesia Indah. Jadi buat mungkin para masyarakat yang ingin mengisi waktu liburan, tepatnya liburan Imlek 2026 bisa datang ke Festival Pecinan di sini saat ini. Kami lihat juga kami pantau di sini sudah ada sejumlah masyarakat yang hadir datang ke Taman Mini untuk mengisi waktu liburan mereka. Selain itu Bremana dan juga saudara, memang nantinya jelang tanggal 17 Februari esok ini akan semakin meriah karena merupakan hari puncak yang mana nanti di tanggal 17 pastinya akan ada sejumlah pertunjukan lagi, pertunjukan favorit seperti tari barongsai, lalu juga tari-tari lainnya, dan bahkan akan ada perlombaan foto yakni dengan kostum terbaik ini bisa mendapatkan hadiah. Jadi mungkin bagi masyarakat yang ingin mengisi waktu liburan dan juga hari raya Imlek 2026 bisa datang ke Taman Mini Indonesia Indah. Bremana. Langsung datang ke Taman Mini hari ini ya, karena banyak atraksi di sana. Semoga cuacanya cerah terus di Taman Mini. Terima kasih Jihan Jufri dan juga juru kamera Andika Pratama langsung dari Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Saudara, jelang perayaan Imlek, anak-anak di Jalan Pagarsih, Kota Bandung, Jawa Barat antusias berlatih barongsai. Latihan barongsai dilakukan sebagai bentuk kecintaan mereka terhadap tradisi budaya Tionghoa di Indonesia. Suara gemuruh tambur dan denting simbal mewarnai kegiatan anak-anak saat berlatih barongsai. Mereka bergelak lincah untuk mengikuti irama alat musik tradisional Tionghoa yang mengiringi gerakan kepala dan ekor barongsai. Bagi anak-anak, latihan barongsai bukan sekedar persiapan untuk menyambut Imlek 2026, tapi juga bentuk kecintaan mereka terhadap tradisi yang telah turun-temurun menjadi bagian dari budaya Tionghoa di Indonesia. Meski terkendala lokasi latihan yang kurang memadai, anak-anak tetap bersemangat untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam berseni barongsai. Jangan beranjak saudara, Sapa Indonesia Pagi masih akan kembali usai jeda. Ya, berhubung menyambut Imlek, kita juga masih ada informasi seputar Imlek. Ini di paruh terakhir di Sapa Indonesia Pagi, yaitu Festival Lentera Ibu Kota Kuno Datong 2026 menerangi Provinsi Shanxi, Tiongkok Utara. Puluhan instalasi lampion dan juga pertunjukan cahaya memukau pengunjung yang menyambut Tahun Kuda. Tembok kuno era Ming sepanjang 7,2 km ini berhias cahaya warna-warni. Sebanyak 46 instalasi lampion bertema mengubah kawasan bersejarah itu menjadi atraksi
utama festival musim semi karena kekayaan budayanya. Festival Lampion Datong ini dijadwalkan berlangsung hingga bulan Maret dan diperkirakan menarik lebih dari 1 juta pengunjung. Perayaan Tahun Baru Imlek tahun ini jatuh pada 17 Februari sekaligus menandai dimulainya Tahun Kuda Api. Kalau nggak bisa ke sana, kita bisa ke Glodok. Kalau nggak ke Pik ya. Bisa. Karena kalau lewat ke sana, lampion sudah berjajar di pinggir jalan, bahkan ada di atas-atas begitu. Kita bisa melihat kemeriahannya dari Imlek ini, karena memang selain juga lampion, ada barongsai biasanya. Ada barongsai. Nah, nggak usah jauh-jauh saudara, tinggal ke sana karena Imleknya tinggal besok gitu ya. Semoga semuanya bisa merayakan dengan gembira. Harapan yang baik-baik juga datang untuk tahun depan ya. Dan demikian saudara, Sapa Indonesia Pagi hari ini. Saya Breman Atenaya. Dan saya Yan Rahman, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.